2021 Motul FIM Superbike World Championship heads to the all-new Mandalika International Street Circuit for the 13th and final round of the season. Hello to all Formula E fans, supporters and partners in Indonesia. My name is Alberto Longo. I'm the co-founder and chief championship officer of the ABB FIA Formula E World Championship. Tak tanggung-tanggung, Indonesia akan menjadi tuan rumah dua balapan bergengsi di dunia pada tahun 2022. Pertama, yaitu ajang balap MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika. Kedua, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah balapan Formula E yang akan digelar di Jakarta pada 4 Juni 2022. Sayangnya, persiapan pelaksanaan MotoGP Indonesia 2022 dan Formula E bisa dibilang bagai langit dan bumi. Sama-sama akan digelar dalam waktu dekat, persiapan penyelenggaraan kedua balap bergengsi ini sangat berbeda satu sama lain. Untuk menyukseskan ajang balap MotoGP Indonesia 2022, pemerintah mengeluarkan dana hingga ratusan miliar rupiah. Terbaru pada Januari 2022, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengalokasikan dana sebanyak 576,8 miliar rupiah untuk penataan kawasan Mandalika NTB. Penanganan dari sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat bisa dibilang salah satu yang terbaik di dunia. Sirkuit Mandalika menggunakan teknologi pengaspalan terbaru, yakni Stone Mastic Asphalt, yang masih belum digunakan pada sirkuit lainnya. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung lainnya seperti rumah sakit, hotel, dan lainnya sedang dibangun demi menyukseskan ajang MotoGP Indonesia 2022. Di sisi lain, persiapan balap di sirkuit Formula E yang akan digelar di Ancol, Jakarta Utara terlihat mandek. Dari foto-foto yang beredar, lintasan sirkuit masih terlihat seperti lahan kosong. 6 bulan sebelum balapan, belum terlihat sama sekali pengerjaan dan bentuk dari sirkuit Formula E Jakarta. Hal yang berbeda bisa ditemukan pada saat pembangunan sirkuit Mandalika masih dilakukan. Jika dilihat pada periode yang sama, 6 bulan sebelum digunakan gelar ajang balapan pertama, yakni World Superbike Indonesia pada November 2021, maka di bulan Juni tahun lalu, sirkuit Mandalika sudah mendapatkan aspal pertamanya. Selain itu, layout sirkuit juga terlihat sudah dibentuk meskipun masih belum dilengkapi dengan fasilitas mendukung seperti pitbox, pit lane, ataupun kursi penonton. Parahnya, bukannya muncul kabar pembangunan. Justru ada hal yang sedikit tidak menyenangkan muncul dari update pembangunan sirkuit Formula E di DKI Jakarta. PT Jakarta Propetindo disebutkan gagal untuk mendapatkan sponsor pembangunan sirkuit Formula E di DKI Jakarta. Jika hal ini terjadi, maka pembangunan venue ajang balap prestisius tersebut akan mangkrak dan balapan tak bisa digelar di Indonesia. Tetapi baru-baru ini pihak Jakpro membantah adanya kegagalan dalam pembangunan sirkuit. Direktur Pengelolaan Aset PT Jakpro, Gunung Kartiko, baru-baru ini memastikan pembangunan sirkuit Formula E pasti akan berjalan. Pembangunan rencananya baru akan dimulai pada Februari 2022, hanya 5 bulan sebelum balapan digelar.